Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita dan jangan di-skip supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menafsirkan data melalui diagram lingkaran. Diagram memiliki beberapa jenis, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pengertian diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan sebuah data ataupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran memiliki beberapa jenis, yaitu diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka, diagram lingkaran dalam bentuk derajat, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Mari kita masuk ke contoh pembahasan soal. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler siswa SD Sukamaju yang berjumlah 1.260 siswa. Kalian bisa perhatikan diagram lingkarannya. Berdasarkan diagram lingkaran tersebut, tentukanlah masing-masing jumlah siswa yang mengikuti A. Ekstrakurikuler silat, B. Ekstrakurikuler basket, C. Ekstrakurikuler voli, D. Ekstrakurikuler musik. Mari kita perhatikan diagramnya. Diagram tersebut merupakan diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat, kita menggunakan 360 derajat. Mengapa kita menggunakan 360 derajat? Karena satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat. Dari diagram lingkaran tersebut diketahui total siswa yaitu 1.260 siswa, kemudian siswa yang mengikuti ekskul basket yaitu 130 derajat, siswa yang mengikuti ekskul voli 90 derajat, siswa yang mengikuti ekskul silat 80 derajat. Dan yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang mengikuti ekskul silat. Untuk menghitung siswa yang mengikuti ekskul silat, kita bisa menggunakan rumus, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali total nilai. Kalian bisa perhatikan dalam diagram lingkaran tersebut ini hanya besaran dalam derajat, tidak diketahui jumlah siswanya. Sedangkan dalam soal kita diminta untuk menghitung jumlah siswa sesungguhnya. Maka kita akan menghitung jumlah siswa yang mengikuti ekskul silat. Cara penyelesaiannya yaitu silat sama dengan jumlah sudut silat yaitu 80 derajat, kemudian dibagi 360 derajat. Selanjutnya dikali total nilai. Total siswa di sini adalah 1.260, maka dikali dengan 1.260. Ini bisa kita hitung dengan cara menghilangkan 0 yang ada di atas dan yang ada di bawah. Kemudian untuk memudahkan menghitung, kita bisa membagi atau menyederhanakan bilangan 8/36. Caranya yaitu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi dengan 4.
8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 2. Kemudian 36 dibagi 4 hasilnya sama dengan 9. Sehingga setelah disederhanakan 8/36 menjadi 2/9. Kemudian kita kalikan dengan 1260. Selanjutnya kita hitung 2 dikali 1260 sama dengan 2520. Kemudian kita bagi dengan 9. 2520 dibagi 9 hasilnya sama dengan 280. Maka jumlah siswa yang mengikuti ekskul silat adalah 280 orang. Kita masuk ke penyelesaian soal kedua, yaitu yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang mengikuti ekskul basket. Sama seperti yang pertama, menggunakan rumus yaitu jumlah sudut per 360 dikali total nilai. Kita perhatikan untuk siswa yang mengikuti basket, jumlahnya adalah 130 derajat, kemudian dibagi 360, dan dikalikan dengan total nilai yaitu 1260. Untuk 0 yang ada di atas dan di bawah ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita kalikan 13 dikali 1260 sama dengan 16.380. Kemudian kita bagi dengan 36. Hasilnya sama dengan 455. Maka jumlah siswa yang gemar basket adalah 455 orang. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal yang ketiga, yaitu jumlah siswa yang mengikuti ekskul voli. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu jumlah sudut dibagi 360 dikali total nilai. Kita akan menghitung jumlah siswa yang mengikuti ekskul voli. Di sini voli adalah 90 derajat. Maka kita tuliskan voli sama dengan 90 derajat dibagi 360 dikali total nilai yaitu 1260. Untuk nolnya yang ada di atas dan di bawah kita bisa hilangkan. Sama seperti soal yang kedua tadi, ini bisa kita sederhanakan. 9/36 kita bisa sama-sama bagi 9. 9 kita bagi 9 sama dengan 1, kemudian 36 dibagi 9 sama dengan 4. Adik-adik ingat, untuk menyederhanakan pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalian tidak bisa membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang berbeda, harus sama. Kita lanjutkan, kemudian dikali 1260. Sekarang menjadi 1260 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 315. Maka jumlah siswa yang gemar voli adalah 315 orang. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Perhatikan pada diagram lingkaran tersebut. Untuk siswa yang mengikuti ekskul musik tidak diketahui besar derajatnya, maka kita tentukan terlebih dahulu besaran derajat untuk musik. Caranya adalah untuk musik sama dengan 360 dikurang jumlah derajat yang diketahui. Maka musik sama dengan 360 dikurang, kita jumlahkan keseluruhan total ekskul yang diikuti oleh siswa tersebut. Kita mulai dari silat yaitu 80 derajat ditambah dengan ekskul basket 130 derajat, kemudian ekskul voli yaitu 90 derajat. Sama dengan 360, kita jumlahkan keseluruhan ini hasilnya adalah 300 derajat. 360 derajat dikurang 300 derajat hasilnya sama dengan 60 derajat.
Maka untuk yang ekskul musik yaitu besarnya 60 derajat. Maka kita masukkan ekskul musik sama dengan jumlah sudutnya 60 derajat dibagi 360, kemudian dikali total nilai yaitu 1260. Kita hilangkan nolnya, kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya sama dengan 1, kemudian 36 dibagi 6 hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan 1260. Sama dengan yaitu 1260 dibagi 6. Kita hitung hasilnya 1260 dibagi 6 sama dengan 210. Nah, demikianlah cara untuk menghitung diagram lingkaran. Adik-adik di sini perhatikan sudah ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakan latihan soal ini dengan cara mengikuti langkah-langkah pada pembahasan tadi di awal hingga di akhir video. Kalian bisa perhatikan contoh latihan soalnya. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang diagram lingkaran. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Rumah Gemar Matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.